Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan jawaban dan juga tips dan informasi Sobat Kicau Mania penting untuk kalian simak tentang pejantan birahi atau pejantan sesudah kawin. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, Sobat Kicau Mania, ada 3 petanda Sobat Kicau Mania yang harus kita pahami. Posisi pejantan itu gembung. Nah, muncul pertanyaan, Om, gembung itu apakah yakin sudah kawin? Apakah sudah pasti kawin? Apakah kita harus mengeceknya apakah itu memang kawin atau sakit? Nah, itu banyak sekali pertanyaan ya. Rata-rata menganggapnya sakit ya, tidak gacor lagi padahal sebelumnya gacor. Nah, nanti di video ini akan kita tampilkan Sobat Kicau Mania bagaimana posisi dia gacor dan kemudian bagaimana posisi dia birahi, ngembang bulu dan sesudah kawin. Artinya terpantau kawin. Nah, yang pertama Sobat Kicau Mania, poin yang paling pertama ini. Pejantan itu bisa saja birahi, belum tentu kawin. Posisinya gembung. Nah, gembung itu biasanya diam, tidak gacor. Kemudian ada sedikit bunyi, seperti bunyi dia itu kelelahan, seperti sakit. Nah, itu birahinya tinggi, tetapi baru mau kawin mungkin seperti itu. Atau dia belum siap kawin, birahinya sudah meledak-ledak, posisinya itu lemas. Nah, yang kedua adalah Sobat Kicau Mania, memang burung jinak ngelowo. Nah, kita anggap seperti itu. Misalnya burung jinak ngelowo itu mudah gembung, baik dilihat oleh tuannya maupun didekati betina, tetapi belum juga tentu bisa kawin Sobat Kicau Mania, dan belum tentu itu kawin. Nah, yang ketiga adalah benar-benar gembung dan bunyi, tidak gacor selama 1, 2, sampai 3 hari atau beberapa jam. Nah, ketika kita mantau itu selang beberapa jam dia on lagi, kemudian gembung lagi, artinya pejantan itu memang sudah kawin dan benar-benar terpantau. Nah, itulah jawabannya Sobat Kicau Mania. Namun di video ini akan kita berikan lebih rinci lagi Sobat Kicau Mania untuk ketiga poin yang kita sebutkan tadi. 1, bisa birahi, yang kedua memang dia tipe jinak ngelowo, dan yang ketiga benar-benar gembung karena sudah kawin. Nah, oke Sobat Kicau Mania, kita akan memberikan tips yang pertama. Untuk mengetahuinya gampang sekali Sobat Kicau Mania ya. Nah, ketika kita memantau ke kandang, kadang-kadang kita dikagetkan ketika kita melihat pejantan kita tiba-tiba gembung seperti burung sakit, mangap, ya kan? Jadi dia buka paruh tetapi seluruh badannya gembung, mulai dari sayapnya, kemudian bulu dada dan juga kepalanya ya. Semua bulunya itu seperti burung yang kedinginan menggigil Sobat Kicau Mania, posisinya seperti itu, tetapi bulunya tidak basah. Bulunya kering, ngembang, ibaratnya seperti kacer mbagong. Nah, seperti itu ya kan. Jadi posisi gembung itu kita harus benar-benar pastikan. Nah, adapun gembung ini kita akan rincikan. Itu bisa dari faktor pakan. Birahinya sudah meledak tapi belum siap. Nah, betinanya pun belum siap minta kawin. Pejantan ini sambil lari-lari gembung. Nah, seperti itu. Habis makan gembung, itu tandanya nutrisi yang dia makan itu udah kebanyakan, sehingga dia cepat naik birahi dan mungkin sedang proses ingin kawin, tetapi betinanya nggak mau Sobat Kicau Mania, atau betinanya yang lari-lari. Akibatnya pejantan itu gembung. Nah, ibaratnya sudah tidak tahan lagi ya, tidak tahan lagi. Nah, posisi seperti ini kita anggap sepertinya sudah kawin. Nah, untuk lebih jelasnya memang harus kita pantau. Nah, apakah besoknya dia bisa bertelur si betina itu, atau 2 hari kemudian bisa bertelur? Kita senter saja. Nah, itu cara untuk membuktikannya. Dan yang kedua adalah kita akan jelaskan lebih rinci tentang gembung ngelowo, jinak ngelowo. Itu ada juga Sobat Kicau Mania. Tipenya ini jinak ngelowo memang cepat birahi tanpa pakan. Ketika betina itu on atau betina itu sedikit nakal mengganggu pejantan, maka pejantan ini jinak ngelowo, memang karakter pembawaannya. Nah, itu dia akan gembung Sobat Kicau Mania. Ditambah lagi pola makan kalian jor
tentu saja dia gembung. Nah, berharap kita berpikir itu sesudah kawin, tetapi kita lagi-lagi tidak memantaunya. Dan keesokan hari tidak ada telur di glodok. Nah, itu kita menjadi panik dan bingung, padahal itu belum tentu kawin. Nah, itulah Sobat Kicau Mania. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Sobat Kicau Mania. Ketika kita ke kandang, kita dikagetkan. Pejantan ini benar-benar kawin, terpantau di depan mata kita. Nah, maka sejak saat itu juga kita bisa melihat pejantannya gembung. Betinanya juga sedikit gembung, kemudian mereka lari. Seperti berpisah, kaget ya kan? Nah, pejantan ini pun lari dan turun ke bawah seperti burung bodoh, seperti sakit, mangap, kemudian berbunyi. Ketika betina itu mendekatinya, dia seperti ketakutan, ngembung seperti menggigil. Tetapi bulunya tidak basah, bulunya kering, persis seperti kacir embagong. Nah, mulutnya selalu mangap. Nah, seperti di hadapan kita ini, memang terpantau kawin Sobat Kicau Mania. Nah, inilah gembung yang asli, yang sebenarnya. Nah, jika betina itu bertelur besok atau 2 hari kemudian, maka bisa dipastikan telur itu berisi. Dan hari-hari selanjutnya kita cek, bisa kita senter setelah 5 hari atau 7 hari. Nah, itulah cara kami Sobat Kicau Mania untuk mengetahuinya yang lebih pasti. Jadi intinya di sini kita tidak bisa menebak ya Sobat Kicau Mania, kita tidak bisa menebak. Nah, yang keempat ini yang paling fatal juga Sobat Kicau Mania, pernah terjadi kalau pejantannya posisi lemah atau tidak sehat, embrionya lemah dan kesuburan betina pun tidak sesuai harapan. Nah, ini yang keempat ini kita akan ambil contoh. Ini bonus Sobat Kicau Mania, bonus pengetahuan ya. Pejantannya terpantau kawin ya, posisi gembung seperti yang kita bicarakan tadi, sudah yakin kita kawin, namun telurnya besok baru kelihatan muncul di glodok sekitar 1-2 hari. Kita sudah beranggapan itu telur berisi. Nah, ketika kita tunggu 7 hari, kemudian posisi betina ini juga mengeram memasuki 10 hari, bahkan sampai jatuh tempo menetas. Tetapi tidak menetas, ternyata masih bening. Nah, itu penyebabnya apa Om? Muncul pertanyaan seperti itu dan kita merasa stres. Nah, itu faktor yang pertama, pembuahannya gagal Sobat Kicau Mania. Bisa saja pada saat kawin itu tidak kena ya kan, tidak pas tepat di lubangnya itu kan. Nah, yang kedua, pejantan itu memang embrionya mudah sakit, mudah istilahnya itu mati, tidak berkembang. Jadi pejantan itu dalam kondisi yang tidak bagus. Nah, yang ketiga adalah betinanya memang tidak subur ya. Kandungan telur itu tidak ada, asupan tidak ada, atau betinanya sakit, posisi mabuk, posisi ngurak, betina kurang asupan, dan juga betina ini kurang subur. Akibatnya embrio itu mati di dalam telur ketika pembuahan itu juga. Pada saat itu juga. Nah, bisa jadi pembuahan itu pada saat hari ini terjadi kawin, besoknya embrionya mati atau 3 hari. Nah, ketika kita senter posisi masih bening. Nah, itulah penjelasannya Sobat Kicau Mania. Lebih detail kami jelaskan di dalam video ini. Nah, Sobat Kicau Mania, ini posisinya sebelum gembung ya. Pejantan ini agresif menunjukkan kehebatannya, merayu betina, dan agar betina ini benar-benar mau tunduk dengan pejantan ini, dia terus merayu, menggacor, dan sujud-sujud. Nah, itu ciri-ciri murai batu kita itu ingin kawin ya. Kalau betinanya itu langsung lepur, maka terjadi kawin, maka tidak lama kemudian dia akan gembung. Nah, walaupun pejantan itu gembung, ketika kita cek ke kandang, dia kaget. Bisa saja gembungnya hilang Sobat Kicau Mania karena melihat kita, dan setelah kita pergi gembung lagi, seperti yang di hadapan video ini. Nah, jadi dapat disimpulkan Sobat Kicau Mania, ketiga faktor ya penyebab gembung seperti habis kawin. Nah, itu ada 3 faktor seperti yang kita jelaskan tadi. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami dan bisa belajar dari setiap apa yang kita lihat. Nah, itu rumusnya Sobat Kicau Mania. Jadi jangan sampai kita itu mengambil keputusan atau kesimpulan sendiri. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.